Oke, kita mulai ya. Kita akan mengusung konsep penelitian, konsep tentang model yang kerangka pemikirannya adalah bahwa ada penggunaan variabel moderating. Contohnya seperti ini. Ini judulnya bisa macam-macam. Bisa motivasi dalam memediasi gaya kepemimpinan transformasional dan pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan PT EGZ. Bisa juga gaya kepemimpinan transformasional dan pengawasan dalam mempengaruhi motivasi serta dampaknya pada kinerja karyawan PT EGZ bisa juga. Jadi berbagai macam penjelasan yang ada. Nah, untuk bisa tahu atau bisa mengembangkan model ini dalam sebuah narasi di proposal, kita harus sudah tahu makna atau pengertian dari masing-masing variabel yang ada di sini. Yang kedua, kita harus tahu indikator dari masing-masing variabel yang kita teliti. Fungsinya adalah agar ketika kita mengungkapkan dalam bentuk narasi, tidak selalu ngomong gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi, nanti diulang lagi, dan seterusnya. Kita bisa memanfaatkan indikator satu variabel dengan variabel lain untuk memberikan argumen atau penjelasan terhadap apa yang kita konsepkan. Nah, terus yang berikutnya, kita akan lebih enak seandainya kita sudah tahu atau sudah punya artikel pendukung antar satu variabel dengan variabel atau untuk menjelaskan antara panah satu dengan panah yang lainnya. Itu jurnal pendukungnya ada. Oke. Dari sini kita akan bisa menuliskan dalam proposal di sini proposal ini aja deh. Proposal bab 1, bab 2, 3 dari rencana skripsi kita. Jadi yang diperlukan apa? Yang diperlukan ya kayak kemarin, yang diperlukan itu artikel tentang gaya kepemimpinan terhadap motivasi, pengawasan terhadap motivasi, motivasi terhadap kinerja, definisi dari masing-masing variabel, indikator dari masing-masing variabel, dan seterusnya. Nah, ketika kita membuat latar belakang, sama dengan kasusnya ketika kita membuat konsep kemarin. Makanya konsep kemarin, kalau modelnya lengkap, itu akan lebih enak. Kenapa? Karena dengan model-model yang lengkap, urutan yang lengkap, seperti kita kemarin ada di konsepnya, konsep itu kan mulai dari ini fenomenanya. Misalnya, jadi bisa jadi misalnya ini fenomena apa yang terjadi, silahkan ungkapkan tentang kaitannya dengan sumber daya manusia. Jadi bisa juga berbicara tentang ini ada PT Indonesia Ngamur ya, diakuisisi oleh PT Kombipar. Ini nanti maksudnya jadi apa ini, Kombipar atau Indonesia Makmur ini? Kalau sudah diakuisisi berarti sekarang posisinya mungkin ya, posisinya mungkin yang menjadi Kombipar berarti. Ini mungkin ini ya, sebagai contoh aja lah. Oke, jadi seperti kemarin kita mulai, kita bisa berbicara prolog, yaitu kondisi umum yang berkaitan dengan permasalahan kinerja atau SDM di industri yang ada.
itu bidang-bidang usaha dari ini apa. Setelah itu ketika kita mengungkapkan hal itu, kita bisa langsung mengarah kepada paragraf berikutnya. Ini juga dikasih referensi ya, misalnya kalau kita berbicara tentang kondisi ekonomi sekarang ini, bahwa sumber daya manusia sekarang ini orangnya semakin banyak yang terdidik, semakin ini, tetapi yang terjadi apa gitu. Silakan berbicara tentang ini secara umum. Setelah itu baru mengarah ke fenomena yang ada. Fenomena yang ada itu kita bisa berbicara tentang tadi kalau permasalahan SDM secara umum aja. Di sini fenomena itu yang terjadi pada SDM kita. Ya, misalnya ini bisa dimulai dari hal-hal yang bersifat umum. Bagaimana sih yang terjadi yang ada di yang terkait dengan SDM, yang terkait dengan kinerja dan seterusnya. Ini permasalahan kinerja misalnya. Nanti silakan permasalahan yang umum yang dari secara nasional mungkin yang terjadi apa sih? Terjadi penurunan kualitas kerja dari pegawai atau hasil kerjanya itu sekarang semakin secara kuantitasnya bagaimana dan seterusnya. Jadi bisa ngomong secara nasional, secara regional, secara industri di objek tertentu, di wilayah tertentu, sampai pada objek yang kita teliti. Jadi yang terjadi misalnya SDM yang ada di kondisi yang ada. Ini berupa gambaran, bukan berupa belum sampai masalah, tetapi gambaran secara umum bagaimana apa yang terjadi. Terus munculkan tabel fenomena. Tabel atau gambar itu opsional kalau skripsi. Kalau repot ini nggak usah aja. Kalau seandainya ini repot ini nggak usah. Lantas dari hal-hal yang dijelaskan di atas itu kondisi-kondisi yang ada, ini nanti yang menjadi paling penting adalah di sini. Yang berikutnya kaitkan dengan permasalahan utama yang mungkin dimunculkan. Misalnya tadi contohnya di sini juga ada, misalnya nanti kalimatnya disesuaikan. Di sini mengungkap tentang permasalahan yang muncul, misalnya masalah kinerja. Contohnya kalimatnya kita bisa juga berbicara begini. Ketika muncul di secara nasional bahwa ada masalah-masalah kinerja yang ada, lantas untuk menunjukkan itu kita bisa ngomong seperti ini, menceritakan tentang ini. Misalnya kita bisa bentuk kalimatnya, contohnya misalnya permasalahan atau kinerja permasalahan kinerja terjadi hampir di semua bidang, termasuk pada objeknya apa? Termasuk ada PT tadi apa itu? Kompak.
ini terlihat pada akhir 2001. PT Simba diakuisisi oleh PT Komipar, kemudian terjadi pergantian manajemen. Banyak perubahan yang dilakukan manajemen baru. Namun setelah pergantian manajemen, target produksi dalam beberapa bulan terakhir tidak tercapai. Kan? Ini sudah secara langsung di sini. Lantas dari situ dimunculkan tabel atau gambar yang menunjukkan data empiris. Data empiris itu apa sih? Data yang di situ berupa tabel atau gambar yang menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di bidang kinerja. Tabel atau data empiris tentang kinerja. Jadi tentang permasalahan pokoknya. Nah, di sini sudah ada bahwa data empiris tentang kinerja. Terus yang berikutnya, ungkap hal-hal yang berpotensi menyebabkan permasalahan tersebut. Faktor yang mempengaruhi permasalahan. Kita balik kepada format yang kita susun kemarin. Ada gaya kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, kompensasi, pengawasan, misalnya. Nah, coba misalnya contohnya gaya kepemimpinan yang menyebabkan permasalahan kinerja. Ini tadi contohnya ada gaya kepemimpinan, terus motivasi, lingkungan kerja, apa? Kompensasi, pengawasan, dan lain-lain. Dan di sini boleh di tengah, boleh di akhir, atau dijadikan satu kalimat atau beberapa kalimat, itu harus ada referensi atau citasi jurnal atau citasi lah. Nih, jadi perlu referensi. Contohnya, misalnya kita ingin mengungkap bahwa contohnya ya, ini berupa contohnya. Contoh kalimatnya, misalnya. Kinerja pegawai, terserah mau ngomongnya apa ya. Misalnya kita bicaranya gini. Kita sudah ngomong ada masalah kinerja, datanya ada. Nah, tergantung datanya menurun atau apa, misalnya penurunan kinerja. Pegawai terjadi karena banyak hal, misalnya. Terus kita ungkap aja di situ. Baik buruknya penurunan ya. Gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, pengawasan merupakan faktor di luar diri pegawai yang
menjadi indikasi penyebabnya. Nah, ini langsung dikasih citasi, misalnya kalau misalnya ini banyak hal kayak kepemimpinan, misalnya ada jurnalnya siapa yang tentang gaya kepemimpinan, misalnya bahwa gaya kepemimpinan akan mempengaruhi itu. Kita bisa menggunakan referensi, makanya kemarin ada rangkumannya. Kita contohkan misalnya rangkumannya yang kepemimpinan ke ini misalnya. Contoh misalnya kepemimpinan ke apa ya, kinerja ya, ada enggak? Berarti yang gap aja, yang gap. Nah, harusnya di sini udah punya artikel 3 yang terserah kayak apa. Sini kan, di sini ada artikel yang isinya tentang kinerja karyawan apapun faktornya. Misalnya contohnya di sini aja deh. Ini nanti kita masukkan di sini kalau memang ada misalnya di sini kita punya referensi, tinggal insert station, add new source, misalnya dari berupa jurnal, artikel. Ini autornya siapa? Misalnya contohnya siapa di sini? Misalnya Ulfa Sofiah, Putri Maulia. Misalnya Ulfa Sofiah, titik koma, Putri siapa? Terus Putri Maulia misalnya. Putri Maulia. Judulnya misalnya apa? Pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan Pemda Bogor misalnya. Jurnalnya misalnya Jurnal Manajemen Kewirausahaan tahunnya 2020 misalnya ya. Halaman 15 sampai 30 misalnya. Nah, ini perlu ditambahkan lagi yang lainnya, misalnya publishernya siapa, terus volume berapa, volume 23, nomor 2 misalnya. Nanti dilihat di rangkuman yang kemarin. DU-nya DX. DU-nya 10.10 JMK ini contohnya aja B123 I2 nomor artikel 345 misalnya. Kita okein. Nah, kalau kita udah punya referensi ini, nanti ini bisa dipakai lagi. Jadi nanti secara otomatis langsung di sini. Mudahnya lagi, nanti kita akan ketika membuat daftar pustaka sudah nggak nulis lagi karena sudah ada di sini. Misalnya, terus ada yang lainnya, misalnya ada lingkungan kerja pengawasan ini misalnya, atau yang lainnya misalnya yang berikutnya. Selain itu ada apa tadi? Ada masalah motivasi. Selain itu motivasi menjadi dan kemampuan
merupakan faktor internal pegawai yang dapat menentukan baik buruk kinerjanya. Misalnya, ini juga sama ketika kita berargumen, alangkah lebih baik kalau misalnya kita ambil stasi. Taruhlah misalnya di sini ternyata ada yang ternyata sumbernya sama. Ya udah, kalau sumbernya sama kita tinggal pakai aja. Ini tinggal klik aja. Atau kita misalkan kita punya jurnal yang lainnya, misalnya punya siapa sih? Septia Kurniasari. Misalnya, kita tulis saja buat contoh. Misalnya dengan sama dengan tadi, misalnya di sini insert citation, add new source, tapi bukan jurnal artikel, tetapi buku misalnya. Berarti ya buku. Siapa tadi namanya? Ayo, siapa tadi? Siapa tadi? Septia Kurniasari. Contoh aja nih. Septia Kurniasari, misalnya. Judulnya apa? Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Tahun terbitnya 2021. Kotanya Jakarta. Publishernya Salemba 4 misalnya ya. Kita akan lihat lebih lanjut. Volume dan seterusnya, editor nggak usah. Penerbitnya udah, volumenya nggak usah, nomor ini standar SSN misalnya, kalau ada 4231 3452 misalnya ya, edisi keberapa? Oh ini edisi yang kedua misalnya. Nah, ini bisa juga kalau online itu ditulis saja diakses tahun berapa sih? 2022, tanggal bulannya 086 ya. Sekarang ini ya. 06, terus tanggalnya 09, URL-nya salemba.com/ dan seterusnya misalnya. Oke. Nah, sini udah ada. Secara otomatis di sini udah ada referensinya. Septia Kurniasari. Nih. Jadi kita bisa memunculkan atau menjelaskan di konsep kita di slide yang ketiga ini faktor-faktornya apa saja. Terus yang berikutnya kita batasi faktor potensial. Batasi pada faktor potensial yang paling dominan, paling menarik, objek yang akan diteliti. Misalnya kita bisa mengungkapkannya nih, contohnya. Kalau kemarin, kalau dengan melihat konsep yang ada, pembatasan pada gaya kepemimpinan. Ini berarti tentang gaya kepemimpinan. Berarti kita salah satu contohnya misalnya, kita bisa mengungkapkannya gini. Gaya kepemimpinan tadi apa di atas? Oke, ini contoh aja ya.
Misalnya gaya kepemimpinan. Kita bisa memulai dari gaya kepemimpinan juga boleh, mulai dari kinerja boleh. Gaya kepemimpinan merupakan faktor atau merupakan faktor yang utama dalam mempengaruhi kinerja pegawai. Misalnya, punya siapa? Oh ini kita mengajunya bahwa faktor ini penting. Kita mau ungkapkan berdasarkan punyanya siapa? Tinggal milih aja yang tentang kepemimpinan terhadap kinerja ini. Udah kita klik aja di situ. Sehingga otomatis akan muncul. Misalnya, gaya kepemimpinan itu apa artinya? Begitu kita berikan argumen. Gaya kepemimpinan merupakan faktor yang utama dalam mempengaruhi kinerja pegawai. Ketika seorang pemimpin dapat menjalankan fungsinya sebagai teladan, ketika seorang dapat menjalankan fungsinya sebagai teladan, maka tindakan pimpinan dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai dan seterusnya, argumen yang lainnya. Terus kalau kita sudah masuk ke situ, nanti kita menjelaskan di tabel yang berikutnya tentang adanya gap. Nih, tentang adanya gap. Misalnya gap itu contoh yang kemarin, gaya kepemimpinan ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Misalnya kita ungkapkan gini, contoh kalimatnya, contoh gampang kalimatnya, misalnya gini aja deh. Ini kita bisa mulai dari ini juga. Gaya kepemimpinan menjadi penting dalam meningkatkan atau gini aja. Kita ambil dari jurnal yang ada. Hasilnya apa sih? Kepemimpinan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja. Kita ambil dari situ, kalimat yang ada di sana, gaya kepemimpinan akan mempengaruhi kinerja pegawai. Gaya kepemimpinan yang tepat akan mendorong hasil kerja pegawai yang lebih baik. Ini jurnalnya siapa? Misalnya jurnal kemarin itu jurnalnya si Agustin 2021. Misalnya ya. Ini kita referensinya kita masukkan. Oh itu punyanya Agustin. Nggak tahu judulnya apa. Tahunnya 2021. Jurnal ya. Dan seterusnya. Halamannya berapa nggak ngerti, nanti dilengkapi, volumenya juga nggak ngerti, isinya nomornya juga nggak ngerti, terus DU-nya juga nggak ngerti, dan seterusnya. Oke, tanya. Oh kita gini.
Atau mau ke dalam bentuk yang lain bisa juga. Adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai belum masih terdapat perbedaan temuan dalam penelitian yang pernah ada. Di satu sisi, gaya kepemimpinan yang tepat akan mendorong hasil kerja pegawai yang lebih baik. Pada penelitian lain, misalnya punyanya siapa? Kita lihat di sini. Punyanya Saputri dan Andayani 2018. Misalnya sini penelitiannya Saputri dan Andayani, judulnya nggak ngerti, judulnya nggak ngerti, 2018 misalnya, halamannya nggak ngerti, saja di ini nanti dilengkapi volumenya berapa, ininya berapa, dan seterusnya. Kalau mau di ini aksesnya kapan dan seterusnya. Oke. Pada penelitian lain, gaya kepemimpinan justru tidak dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Oke, itu misalnya. Kalau sudah seperti ini, nanti munculkan gap-nya, tabel gap misalnya. Isunya apa sih? Isunya bahwa gaya kepemimpinan akan mempengaruhi kinerja. Penelitian siapa, temuannya apa, misalnya dibuat tabel aja. Ini opsional, tidak dikasih juga nggak masalah. Misalnya gini, peneliti tahunnya berapa, isu hasilnya, itu sudah menunjukkan gap. Terus setelah itu ungkapkan bahwa faktor dominan tersebut tetap penting bagi yang diteliti meskipun ada penelitian sebelumnya yang tidak signifikan. Jelaskan apa yang dilakukan dengan adanya gap tersebut. Misalnya dalam penelitian ini menambahkan variabel intervening motivasi. Terus berikan argumen bahwa apa tadi? Gaya kepemimpinan atau jelaskan misalnya dalam hal ini membuat variabel gaya kepemimpinan menjadi gaya kepemimpinan transformasional dan menambahkan variabel sebagai intervening yaitu motivasi. Berikan argumen bahwa gaya kepemimpinan transformasional akan mempengaruhi motivasi yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja. Perlu contoh kalimatnya enggak? Contoh yang gampang. Halo? Perlu contohnya enggak? Perlu, Pak. Contoh yang simpel ya, contoh kalimatnya ya. Ini. Yang berikutnya, di sini kita mengungkapkan bahwa faktor itu penting. Ini
Kalimatnya nanti tinggal disesuaikan. Kita sambung dari awal. Adanya pengaruh terhadap belum atau masih terdapat perbedaan temuan dalam penelitian yang pernah ada. Di satu sisi, gaya kepemimpinan yang tepat akan mendorong hasil kerja yang lebih baik. Agustin, pada penelitian lain, gaya kepemimpinan justru tidak dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Oke, lantas kita bisa langsung ngomong gini aja. Tidak adanya tidak adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Penelitiannya siapa? Penelitiannya kita dulu. Kalau ingin lebih bagus, ini bukan berarti bahwa tidaknya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja menarik untuk ditelaah kembali, karena gaya kepemimpinan sangat diperlukan pada PT Kombipan. Kalau mau diargumen lebih lanjut, jelaskan lebih lanjut, boleh. Jelaskan lebih lanjut. Tidak adanya pengaruh yang terjadi. Menarik untuk ditelaah kembali karena gaya kepemimpinan sangat diperlukan pada PT Kombipan. Tidak adanya pengaruh tersebut dimungkinkan karena tinjauan tentang gaya kepemimpinan masih sangat umum. Sehingga ini baru kita melakukan apa yang tindakan kita lakukan, sehingga pada penelitian ini gaya kepemimpinan, sehingga pada penelitian ini dibuat lebih spesifik, yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Yaitu apa? Gaya kepemimpinan transformasional itu apa? Makanya kemarin perlu yang namanya dimensi atau indikator. Nih, dimensi atau indikator. Nah, di situ perlunya yaitu apa? Nah, nanti sesuaikan ya. Apa itu kepemimpinan transformasional? Tuh, nanti ada referensinya, misalnya punyanya siapa sih gaya kepemimpinan transformasional, pendekatannya, kalau memang ada, dia punya siapa, misalnya siapa lagi nih, namanya siapa lagi nih, misalnya punya Selviani Wulandari, misalnya Selviani Wulandari, judulnya apa, jurnalnya namanya apa, tahunnya 2021, halamannya nggak tahu, dan seterusnya. Nanti sama semua ya. Tapi kalau sudah pernah ada, ya udah tinggal tuliskan aja. Publishernya siapa, volumenya berapa, isunya apa, dan seterusnya. Misalnya nih, oke.
Terus selain itu, penelitian ini juga akan menambahkan motivasi sebagai penghubung antara gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja. Nanti dikasih argumennya. Selain itu juga akan menambah motivasi dari penghubungan antara gaya kepemimpinan transformasional. Nah, nanti indikator gaya kepemimpinan transformasional itu apa? Diungkap. Tidak harus ngomong gaya kepemimpinan transformasional, tetapi apa-apa sebagai indikator gaya kepemimpinan transformasional, apa-apa sebagai ukuran atau indikator atau ukuran apapun terserah, akan dapat mendorong motivasi. Motivasi itu apa sih? Akan dapat membuat semangat kerja pegawai menjadi lebih tinggi. Oke. Nah, siapa? Kita lihat di referensi kita kemarin. Referensi kita itu tentang kepemimpinan terhadap motivasi. Prayudi 2020. Berarti masukkan di sini. Kemarin kan jurnalnya 3. Untuk di awal ini 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang lainnya nanti kita pakai untuk untuk kerangka pemikiran. Prayudi tahun berapa tadi? Prayudi tahun Prayudi tahun 2020. Prayudi tahun 2020. Jurnalnya apa sama tadi? Jurnalnya apa? 2020 dan seterusnya, informasi yang lainnya silakan kalau mau diakses dari internet ya silakan dimunculkan, volumenya berapa, isinya berapa, dan seterusnya, pokoknya diisi selengkapnya. Oke. Ini argumen pertama, kita menambahkan motivasi di tengah, berarti kita harus menjelaskan gaya kepemimpinan ke motivasi dan motivasi ke ini. Terus ketika pegawai bersemangat atau ketika pegawai termotivasi, ditandai dengan indikator motivasi itu apa? Ketika pegawai termotivasi ditandai dengan upaya yang sungguh-sungguh, maka pegawai akan dapat menghasilkan atau dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Berarti motivasi terhadap kinerja. Itu jurnalnya siapa kemarin yang dipakai? Motivasi terhadap kinerja, Hasibuan dan Silva 2019 misalnya. Ini apa ini? Apakah buku atau jurnal? Nanti disesuaikan. Berarti misalnya di sini sama juga. Hasibuan, terus nama lengkapnya ya nanti kan. 2019, judulnya apa, detailnya apa, elemennya berapa, terus volumenya berapa, isinya berapa, DU-nya berapa. Oke.
Nah, ini sampai di sini selesai. Argumen yang pertama selesai bahwa ini akan mempengaruhi ini. Terus yang berikutnya, masih dalam konsep ini nanti masih ada nggak hal yang lain yang ditambahkan? Oh ternyata ada, yaitu pengawasan. Maka kita tambahkan pengawasan beserta alurnya. Jadi yang berikutnya tambahkan variabel lain yang akan diteliti, misalnya di sini pengawasan. Berikan argumen yang meyakinkan bahwa pengawasan yang akan menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi. Nah, mempengaruhinya kemana? Nah, ini menunjukkan arah. Kalau model kita seperti ini, arahnya kemana? Arahnya ke motivasi. Contohnya, contoh kalimatnya misalnya menggunakan bahasa masing-masing. Misalnya ini ya, misalnya contohnya terkait dengan permasalahan utama yaitu kinerja pegawai, terdapat hal lain yang juga penting yaitu pengawasan. Ada tidaknya pengawasan yang baik akan berdampak terhadap kinerja, namun secara tidak langsung. Pengawasan yang baik akan mendorong membuat pegawai lebih rajin dan berupaya untuk tidak melakukan kesalahan. Dengan kata lain, pengawasan akan mempengaruhi motivasi pegawai. Nah, ini jurnalnya siapa? Misalnya, contohnya, makanya kemarin perlu misalnya kita pakai yang punyanya Nur Santi 2014 misalnya. Berarti dimasukkan aja di sini sama dengan tadi biar gampang. Nur Santi. Kalau tulisannya DKK pasti penulisnya banyak harusnya. Ini 2014 halamannya berapa terserah. Terus ada volume, ada isunya, ada DPI-nya, diakses kapan, dan seterusnya. Oke. Ini juga boleh ditambahkan argumen yang lain yang lebih spesifik, misalnya. Oke. Sini boleh juga dijelaskan lebih lanjut. Kita kan tadi hanya berbicara tentang pokoknya ini akan mengaruhi ke sana. Nah, nanti uraikan ini bisa diuraikan lebih lanjut argumen. Oke.
Kalau ini sudah selesai, maka yang berikutnya apa? Yang berikutnya kita itu mengungkap kembali pentingnya penelitian ini, bedanya apa, kebaruannya di mana, dan seterusnya. Silakan ungkap kembali. Penelitian ini penting berbicara tentang kinerja karena kinerja itu masih banyak diteliti. Masih banyak diteliti, masih menjadi bahan yang dibahas, permasalahan yang banyak dihadapi oleh banyak perusahaan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya sekedar menggunakan variabel yang umum, tetapi lebih spesifik, yaitu sampai pada gaya kepemimpinan transformasional. Penelitian ini punya nilai kebaruan di samping penggunaan variabel yang lebih spesifik, penelitian ini juga menempatkan motivasi sebagai penghubung antara ini dengan ini. Oke, terakhir adalah bangkitkan judul. Oleh karena itu, maka penelitian ini selanjutnya akan dituangkan dalam misalnya proposal penelitian atau laporan penelitian dengan judul misalnya tadi apa ini? Motivasi ya. Misalnya motivasi dalam memediasi gaya kepemimpinan transformasional dan pengawasan terhadap kinerja pegawai PT Pak. Nah, kalau sudah sampai di sini, berarti membuat latar belakang masalah, kita membuat latar belakang di proposal kita selesai. Oke, sampai sini ya.